Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reka Fadlan dengan NPM 23065 dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang TP kali ini. Jadi pertama itu menjelaskan fungsi dari readline dan string strtok TOK dalam proses input parsing. Jadi readline itu adalah fungsi yang digunakan untuk membaca input dari pengguna secara interaktif. Fungsi ini itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data dalam baris perintah dan hasilnya akan disimpan dalam variabel string. Fungsi ini juga mendukung fitur seperti history dan autocomplete. Terus yang kedua itu ada strtok. Jadi ini tuh adalah fungsi untuk memecah string menjadi beberapa token berdasarkan delimiter tertentu, seperti spasi atau tanda baca. Fungsi ini itu sangat berguna dalam parsing input yang memerlukan pemisahan kata atau bagian. Kedua, itu adalah menjelaskan kode pada tugas pendahuluan. Jadi, kode pada tugas pendahuluan itu pada soal sebentar. Jadi kode pada tugas pendahuluan yaitu yang ini. Jadi kode ini itu untuk input command-nya ini, void input command ini tuh bertanggung jawab untuk memisahkan dan memproses input dalam sebuah loop terus menerus atau while loop. Untuk alur programnya itu pertama itu ada input readline. Ini tuh untuk menunggu input pengguna dan menampilkan prompt seperti ini. Terus fungsi readline akan membaca input dari pengguna hingga enter ditekan. Terus yang kedua itu ada if string cmp input exit. Jadi ini tuh untuk jadi setelah input dibaca, jika input adalah exit, program akan keluar dari loop dan berhenti. Terus else if ini, jadi ini tuh untuk jika input bukan kosong, maka program akan memproses input lebih lanjut. Terus memecah input dengan strtok. Jadi char ini tuh mana? Jadi char ini tuh digunakan untuk memecah input berdasarkan spasi. Terus token pertama yang dihasilkan akan disimpan dalam token. Terus ada if string cmp ini, yang ini, jika token pertama adalah perintah print, maka program akan membaca token berikutnya yang merupakan teks yang ingin dicetak. Terus bawahnya itu digunakan untuk mendapatkan sisa string setelah spasi pertama, yaitu argumen yang perintah print. Terus print ini tuh untuk menampilkan perintah print. Terus yang kedua itu adalah kode CS yang sudah dibuat. Jadi pertama ini ada inisialisasi variabel ini. Jadi char input dan char token ini itu untuk digunakan untuk menampung input pengguna dan token hasil pemisahan input. Terus yang ini tuh adalah flag untuk memastikan bahwa angka setelah disimpan sebelum melakukan operasi. Terus pertama ini ada input readline ini. Jadi program meminta input dan pengguna dengan penampilan prompt-nya ntar seperti ini. Terus add history input jika input ada, input tersebut ditambahkan ke dalam history perintah. Terus ada memisahkan input dengan
strtok. Jadi token ini itu input yang dipisahkan berdasarkan spasi pertama, menghasilkan token pertama yang menunjukkan perintah utama. Terus ya ada memproses perintah berdasarkan token, yaitu yang ini, bukan, yang ini. Jadi jika perintah adalah input, jadi dua angka dipisahkan dari input selanjutnya dan simpan dalam 61 dan 62. Jika input salah atau kurang dari 2 argumen, jadi pesannya akan menampilkan error. Terus yang kedua ini ada F untuk pertambahan, penjumlahan. Terus ada min ini untuk pengurangan, mul ini untuk perkalian, divide untuk pembagian, dan selanjutnya sampai swap. Terus yang terakhir itu ada jadi kalau salah akan menampilkan error yang seperti ini. Terus jika ingin selesai atau sudah selesai menginputnya, bisa menggunakan bisa menggunakan exit untuk keluar dari program. Terus kesimpulannya itu kesimpulan dari keseluruhan praktikum modul 8 ini, jadi input parsing itu menggunakan readline untuk membaca input dan strtok untuk memisahkan perintah dan argumen. Terus ada pengolahan pemerintah, jadi menangani perintah seperti input, add, min, mul, div, sort, mod, swap, dan exit seperti yang di CS dengan mengecek validitas input dan operasi. Terus ada menampilkan pesan error untuk input yang tidak valid atau operasi yang salah. Terus yang terakhir ada menggunakan free untuk membebaskan memori input setelah diproses. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.